Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Hadirin, kita mulai dengan mengambilkan doa terlebih dahulu. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin wal mustad'afin wal mujahidin fi Gaza Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum waqsid qurubahum wasfi jarhahum waj'al qatlahum min asy-syuhada'il marzuqin 'inda rabbihim. Allahumma haril masjidil aqsa min aydil yahudil muktasibin. Allahumma haril masjidil aqsa min aydi wa kaidil mu'tadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar hadirin Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat semua insyaallah ya. Enggak ada yang kurang satu pun insyaallah. Kurang duit enggak, Pak? Biasalah kalau hidup suka mengalami kekurangan ya Pak ya. Ada masanya kita kurang sehat, betul? Ada masanya kita juga jangan-jangan kurang duit. Tetapi kalau cuma itu yang kurang, insya Allah hidup kita akan berjalan dengan baik. Hidup ini akan bermasalah kalau yang kurang itu adalah iman. Iman inilah yang harus kita rawat, kita jaga dan kita tingkatkan, sehingga perhatian kita dalam menjaga, merawat dan meningkatkan keimanan kita ini jangan sampai dikalahkan oleh perhatian kita dalam menjaga karir kita, dikalahkan oleh perhatian kita dengan menjaga bisnis kita. Hadirin, kenapa? Karena urusan iman dan takwa ini adalah urusan kebahagiaan kita, bahkan keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Harta ada masanya berkurang, popularitas ada masanya redup ya, jabatan ada masanya lepas. Tapi kalau memang cita-cita kita ingin hidup bahagia selamat dunia sampai akhirat, pastikan iman jangan sampai hilang, kendur ya, dan lepas dari kehidupan kita. Salam dan salawat kita mohon selalu kepada Allah, semoga tercurah kepada manusia pilihan, panutan umat yang tidak tanduknya memang harus senantiasa menjadi teladan buat kita semua. Beliau pernah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi seorang kepala negara yang sangat peduli dengan penderitaan rakyatnya. Sebuah ayat menjelaskan Sayyidina Umar pernah dipanggil oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menukar pakaian impor Nabi. Jadi Nabi pernah dihadiahin sebuah pakaian impor yang cukup mewah, yang dimaksudkan agar bisa beliau kenakan sahabat kali menyambut tamu-tamu negaranya. Rupanya Rasulullah tidak nyaman dengan pakaian mewah tersebut dan memerintahkan Sayyidina Umar untuk menukarnya dengan pakaian biasa yang dikenakan oleh rakyatnya kali itu. Kendati Rasulullah SAW sudah berada di puncak kesuksesan tertinggi, tidak pernah Rasulullah lupa untuk memperhatikan penderitaan dan kesusahan rakyatnya. Beliau juga pernah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pedagang, seorang pelaku bisnis, ya, bahkan juga seorang karyawan yang sangat jujur dan transparan dalam setiap transaksi. Masih ingat hadirin contoh yang populer, Rasulullah pernah menjelaskan kepada para customernya, kepada para kliennya, "Oh Pak, barang ini saya peroleh dari negeri Syam, sebuah negeri yang amat jauh dari Mekah kala itu. Dengan harga sekian, silakan Bapak Ibu memberikan untung berapanya. Yang penting saya ada untungnya." Orang kan punya gambaran di barang bukan barang lokal, barang yang memang dihadirkan dari negeri yang sangat jauh, sehingga ada orang memberikan keuntungan kepada Rasulullah 20%, ada yang 50%, bahkan juga ada yang sampai 100%. Itulah berkat kejujuran, transparansi dan keamanan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau juga pernah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi seorang ayah, seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang sangat mencintai dan adili keluarganya.
Bahkan dalam satu kesempatan Rasulullah berkata begini, Pak, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Wahai kaum pria, wahai para bapak, wahai para suami, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling terbaik memberikan perhatian kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa, dan aku adalah orang yang paling baik di tengah-tengah kalian. Sehingga wajar kalau aku menjadi orang yang paling baik memberikan perhatian dan perlakuan kepada istri dan juga keluarga. Maka kalau kita buka lembaran sejarah rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW, itu tidak pernah kita temukan ada kisah piring terbang gitu ya, atau gelas melayang yang menunjukkan pertengkaran dan percekcokan rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW. Jangankan kekerasan fisik hadirin, kekerasan verbal saja itu tidak pernah terjadi dalam rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga wajar kalau kita harus mencintai beliau melebihi segala-galanya, mengingat perilakunya, akhlaknya yang amat luar biasa. Bahkan Allah sendiri pun memuji kemuliaan akhlak Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mudah-mudahan dengan senantiasa iman kepada Allah dan Rasulnya, dengan senantiasa menguatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan syafaat untuk menutupi berbagai macam kekurangan, ketaatan dan kebaikan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang disinggung bahwa pembahasan kita adalah tentang memuliakan atau mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Syiar bahkan sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Syiar itu bentuk tunggalnya namanya syair dalam bahasa Arab. Kalau jamaknya syair. Nah, di dalam Al-Qur'an kita bisa temukan kata syair itu sampai 4 kali disebutkan. Yang pertama dalam surah Al-Hajj ayat 32 itu. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikian perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan dan memuliakan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hatinya. Syiar. Kita bisa lihat juga ayat selanjutnya Al-Baqarah 158. Ini sangat familiar dengan kita, apalagi yang sudah berangkat haji dengan berangkat umrah. Inna sofa wal marwata bin syairillah. Sesungguhnya bukit Sofa dan bukit Marwah adalah bagian dari syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang ingin melakukan ibadah sa'i, dia harus memulainya dari bukit Sofa. Sofa artinya kesucian dan ketegaran hadirin. Ini mengisyaratkan kalau hidup kita, kalau kita ingin memulai kehidupan yang baik, maka mulailah dengan niat yang suci dan juga sikap yang tegar. Kalau kita ingin memulai niat berumah tangga, harus punya niat yang suci dan juga sikap yang tegar. Saya ingin menikah, Ustaz. Saya menikah dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau saya sudah menikah, nanti dikurniakan anak, saya akan didik anak saya menjadi anak yang berakidah kuat. Mereka akan menjadi taat kepada Allah dan juga Rasul. Cakep gak dunia, Pak? Cakep. Dan memang harus seperti itu niat kita ketika menikah. Ya, jangan sampai kita niat menikah hanya ingin sekedar menghilangkan kejombloan kita. Tapi kalau ketemu teman-teman ditanyanya, diledekannya kapan mau kawin, kapan. Sehingga kedorong nikahnya hanya karena untuk menghilangkan berbagai macam pertanyaan dari teman-teman. Ya, lurusin niatnya. Dan harus tegar. Dalam rumah tangga itu pasti ada ujiannya. Ya, ada posisi kita di atas, ada posisi kita di bawah, ada sedihnya, ada bahagianya, ada banyak duitnya, ada kurang duitnya. Kadang-kadang kita pun digoda oleh orang ketiga, atau istri kita juga digoda oleh orang ketiga. Maka di saat kita lagi lemah, di saat kita sedang di bawah, tetaplah harus tegar. Begitupun kalau ingin memulai kehidupan berbisnis, harus punya niat yang suci dan juga sikap yang tegar. Karena dalam dunia bisnis itu ya ada pasang surutnya. Saya ingin bisnis, Ustaz. Yang saya kalau saya bisnis ingin jadi orang kaya yang banyak hartanya. Kalau saya sudah banyak duit, banyak harta, saya pengen mengentaskan kemiskinan minimal di tengah keluarga saya dan juga di lingkungan saya. Cakep gak dunia, Pak?
cakep sekali. Memang harus begitu kalau punya pengen terjun berbisnis dan jadi orang kaya. Dan harus tegar, karena dalam bisnis pun ada pasang surutnya, ada ruginya, ada untungnya, ada ditipunya dan lain sebagainya. Harus tegar. Dan berakhir di Bukit Marwah. Marwah itu artinya saling memaafkan dan menghormati orang lain. Ini memberikan isyarat kepada kita kalau kita sudah berkunjung ke Bukit Sofa dan Marwah, kita menjadi pribadi yang memiliki niat yang suci, sikap yang tegar, dan pandai memaafkan kesalahan orang lain dan juga menghormati orang lain. Dan termasuk syiar tempat-tempat ibadah. Kemudian kita bisa juga lihat dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram walal hadya, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah. Jangan kalian nodai kehormatan dan kemuliaan syiar-syiar Allah. Ya, ini menyangkut soal waktu. Ya, jadi kalau tadi Safa wal Marwah menyangkut soal tempat. Kita bisa juga lihat yang terakhir itu dalam surah Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta di sebagian dalam syiar Allah. Ya, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Jadi pelaksanaan ketika seseorang ingin berangkat haji membawa onta, membawa kambing sebagai sembelihan, atau juga bisa diartikan ketika Idul Adha penyembelihan, itu juga bagian dari syiar Allah. Nah, singkatnya apa yang dimaksud dengan syiar di sini? Secara bahasa, syiar itu adalah tanda atau simbol, alamatuddin, ya, tanda atau simbol agama. Sementara menurut syariat mencakup segala perintah Allah yang disyariatkan kepada para hambanya, baik berupa ibadah, hukum, dan akhlak. Nah, dari sini kita bisa pahami ya, masjid menjadi syiar Allah secara tempat. Kemudian Ashurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Itu juga bagian dari syiar-syiar Allah, waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk Ramadan. Ya. Kemudian apalagi azan, salat, puasa, zakat, haji, itu juga merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkatnya, hukum memuliakan dan mengagungkan syiar Allah adalah wajib, bahkan fardu ain, ya. Setiap kita harus punya sikap memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hidupnya tidak memperhatikan pemuliaan dan pengagungan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap ya diterima iman dan takwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setidaknya hadirin ada 3 cara yang harus kita perhatikan sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan kita terhadap syiar-syiar Allah. Nah, ini saya kutip dari pendapatnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'ri. Yang pertama, harus dilakukan dengan hati yang ikhlas. Ketika kita ingin sholat, ya, ketika kita ingin zakat, ya, ketika kita ingin berangkat haji dan umrah, maka lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh ikhlas. Apa itu ikhlas, Pak? Ikhlas itu berusaha menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan kita, ya, kemudian dorongan kita dan juga keinginan kita. Makanya pendapatnya Syekh Imam Al-Ghazali, ya, setidaknya ada 3 rukun ikhlas itu. Yang pertama apa? Al-qasdu, tujuan. Yang kedua al-ba'is, motivasi, dan yang ketiga adalah al-iradah. Ketika kita ingin berusaha ikhlas, pastikan tujuan kita sholat itu adalah karena Allah. Dan yang kedua, pastikan dorongan kita ingin ngaji, ingin bersedekah, lagi-lagi harus Allah. Dan yang ketiga al-iradah, keinginan kita lagi-lagi harus Allah. Ya, jangan sampai kita ngaji gak enak, ada bos umpamanya. Jangan sampai kita ngaji pengen ketemuan sama bestie gitu.
Jangan sampai ketika kita datang ke majelis taklim karena ada perekatnya gitu kan. Nah, ini harus sejalan dalam 3 hal itu. Ya, tujuannya harus Allah, dorongannya, motivasinya harus Allah, dan keinginannya juga harus Allah. Maka biasakan setiap langkah kita yang ingin melakukan syiar-syiar Allah, pastikan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu kalau kata Gus Bahan, susah-susah gampang hadirin. Susah buat orang yang menganggap apa yang di tangannya itu miliknya, dan gampang buat orang yang menganggap apa yang di tangannya itu sebagai titipan Allah. Saya rasa itu bagus juga dan menarik. Sehingga wajar ketika kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi, yang kita cintai, di antara pengingatnya dan penguatnya kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya punya Allah, kita semuanya milik Allah. Sehingga wajar ya, kapan Allah mau mengambil miliknya, kita pun harus menerimanya. Maka kalau orang sudah menganggap segala sesuatu ini milik Allah, gak mungkin dia menahan-nahan, ya gak mungkin dia menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, itu gak begitu berat dilakukannya, selayaknya itu merupakan perintah dari Allah. Apa rahasianya? Karena Nabi Ibrahim menganggap hidupnya dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya bukan miliknya, termasuk juga putranya. Kalau Allah yang memintanya untuk disembelih, tidak sungkan-sungkan, tidak berat buat Nabi Ibrahim. Maka ikhlaslah dengan cara menganggap semua apa yang ada dalam tangan kita, dalam kehidupan kita yang milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo ikhlas. Kemudian cara yang kedua untuk menunjukkan pemuliaan dan pengagungan kita terhadap syiar-syiar Allah atau berbagai macam bentuk ibadah, ya, perintah dan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya adalah dilakukan dengan hati yang penuh cinta. Ya, kalau tadi kita melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan karena Allah, kemudian ditambah lagi hati kita melakukannya dengan penuh cinta kepada Allah, maka yakin Pak, ibadah yang kita lakukan gak akan mengalami kejenuhan dan kebosanan. Kenapa ibadah kita sering jenuh? Kenapa kita sering bosan dengan sholat? Kenapa kita sering bosan dengan ngaji? Kenapa kita sering bosan dengan perintah-perintah Allah dan suka jenuh? Nah, rahasianya jangan-jangan memang kita kurang ikhlas. Yang kedua, karena tidak menghadirkan rasa cinta. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kalau seseorang sudah menjaga keikhlasannya dan menghadirkan kecintanya dalam menyiarkan syiar-syiar Allah ini, maka mustahil dia ibadahnya tidak dinamis. Mustahil dia akan jenuh dalam beribadah kepada Allah. Justru syiar-syiarnya menjadi sumber energi yang memupah semangat hidupnya. Ya, lihat apa kata Nabi kita Muhammad SAW. Ju'ilat qurrati aini fis shalah. Dijadikan penyejuk batinku pada sholat. Tuh, sudahkah kita sampai ke level Nabi Pak ketika dalam kasus sholat saja? Jadi Nabi untuk mencas dirinya, untuk menghibur dirinya, hanya pakai sholat saja. Nabi kalau ada masalah berwudu dengan baik lalu sholat sunnah 2 rakaat, selesai masalahnya. Kalau kita sudah bisa seperti itu keren banget tuh. Kalau kita lagi galau, lagi gelisah, wudu aja yang baik, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, insya Allah kita akan diselesaikan masalahnya. Kegelisahan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ju'ilat qurratu aini berarti bisa. Maka lihat di hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, maka Allah akan berikan halawatul iman. Allah akan berikan kepada kita kenikmatan manisnya iman. Sholat terasa sejuk buat kita, baca Quran terasa nikmat buat kita, ngebantu orang lain sangat membahagiakan kita. Maka lihat Pak, kenapa banyak orang-orang yang pengen umroh lagi dan umroh lagi? Karena mereka merasakan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman dalam batin mereka. Rahasianya adalah ketika kita lagi umroh dan haji,
Karena kita sedang dilatih dan dibiasakan untuk memprioritaskan Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Di sana kita lebih banyak memfokuskan ibadah karena Allah, dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sedikit sekali pekerjaan kita ingat, sedikit sekali keluarga kita ingat. Itulah rahasia ibadah kita menjadi nikmat. Hadirin, ketika Allah dan Rasul-Nya kita pentingkan, ketika Allah dan Rasul-Nya kita prioritaskan di atas segala-galanya. Itulah rahasia kenapa kita nikmat umrah dan haji. Kalau semangat ketika kita umrah dan haji itu kita bawa ke Indonesia, kita akan bisa merasakan terus-menerus kenikmatan, ya, kenyamanan dan ketentraman dalam ibadah itu. Tapi sayang begitu kembali ke Indonesia, kita disibukkan dengan justru oleh keluarga kita, oleh pekerjaan kita dan lain sebagainya. Dia yang lebih dominan mempengaruhi dan memprioritaskan kehidupan kita. Padahal kalau sebaliknya, kita akan tetap bahagia dan merasakan kenikmatan. Apa yang membuat kita bisa cinta, hati kita penuh cinta kepada Allah, Ustaz? Contoh sederhananya, hadirin, kita saja bisa jatuh cinta kepada sesama makhluk setidaknya ada dua hal, ya. Karena perhatian dan memberikan kebaikan. Ini sebenarnya rahasia banget ilmunya nih Pak. Jadi kalau Bapak demen sama perempuan, ya kasih perhatian sama dia. Waktu ini makan di telepon, ya udah makan, belum, ya udah makan bareng, saya traktir. Kasih perhatian terus. Ya apalagi kalau dia lagi sakit, apalagi kalau dia nggak punya duit gitu kan, kita kasih kebaikan kita, perhatian dan kebaikan, lama-lama dia jatuh cinta dengan kita. Nah, ada yang maha perhatian dengan kita, ada yang maha baik dengan kita, dialah Allah. Tidak merasakah kita begitu diperhatikan oleh Allah? Tidak merasakah kita kebaikan Allah? Sehingga selayaknya kita pun harus lebih cinta kepada Allah. Bukankah dulu kita pernah mengalami kesusahan, Allah hilangkan kesusahan itu dengan kemudahan? Bukankah dulu kita susah untuk mendapatkan pasangan, Allah mudahkan kita dapat pasangan? Bukankah dulu kita susah untuk mendapatkan pekerjaan yang keren, Allah berikan pekerjaan yang luar biasa kepada kita? Bukankah dulu kita mengharapkan punya keturunan, dengan perhatian dan kebaikan Allah berikan kita keturunan? Tidak cukupkah itu semua membuat kita cinta kepada Allah? Ya, maka arahkan kecintaan kita kepada Allah dengan senantiasa mengingat-ingat kebaikan Allah, dengan senantiasa mengingat perhatian Allah yang amat luar biasa kepada kita. Kemudian yang ketiga, kalau untuk membuktikan bahwa kita memuliakan syiar-syiar Allah adalah dilakukan dengan maksimal dan totalitas. Ketika seseorang melakukan syiar-syiar Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh cinta, maka syiar-syiar itu tidak akan dilakukan asal-asalan. Dia akan melakukannya dengan maksimal dan totalitas. Nah, bahkan kalau kita tidak menghadirkan kemaksimalan dan totalitas dalam melakukan ibadah dan syiar-syiar kepada Allah, nah ada apa di balik hati kita? Itulah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu hatinya tidak ada ikhlas. Orang munafik itu di hatinya tidak ada cinta. Sehingga wajar kalau dia melakukan perintah Allah dikerjakannya asal-asal saja. Bahkan ada di antara kita yang mengerjakannya hanya sebagai menggugurkan kewajiban saja. Sehingga ya ibadah bagi dia satu beban banget itu. Ibadah sangat berat dilakukan. Berbeda ketika dia melakukannya dengan ikhlas, dilakukannya dengan cinta, maka dia tidak akan asal-asalan. Dia akan melakukan secara totalitas. Maka lihat, sudahkah kita maksimal dan totalitas ketika sholat? Sudahkah kita maksimal dan total ketika bersedekah? Sudahkah kita maksimal dan totalitas ketika menuntut ilmu? Ya, maksimal dan totalitas dalam menuntut ilmu yang berat nih Pak. Memang di dalam majelis ilmu itu Allah menurunkan sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan Pak.
Saking tenangnya di majelis ilmu, banyak orang-orang yang tertidur lelap. Ya, karena memang Allah menaungkan sakinah, ketenangan di majelis ilmu itu. Ya, tapi waspada itu merupakan sebuah jebakan. Ya, yang membuat kita tidak maksimal dan totalitas di majelis ilmu. Nah, salah satu contohnya adalah orang-orang munafik itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik, ya, jangan-jangan ini juga singgungan buat kita ya. Ketika mereka melakukan sholatnya kusala, malas-malesan. Wudunya pun cenderung asal-asalan. Ya, ketika sholat juga pengen buru-buru selesai aja. Wa yura'unan nasa, sholatnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya hanya ingin sebagai pencitraan saja, hanya ingin pamer saja, hanya ingin mencari pujian makhluk. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah ketika mengagungkan dan memuliakan syiar-syiar itu, hanya sedikit sekali Allah diingat. 5 menit dalam sholat, Allah cuma diingat dalam beberapa detik saja. Inilah ciri orang-orang yang hatinya bermasalah, ya, hatinya tidak ada keikhlasan, hatinya tidak ada kecintaan, sehingga wajar berefek dalam pelaksanaan ibadah, berefek dalam pelaksanaan syiar-syiar itu hanya sekedarnya saja, ya, hanya asal-asalan saja, hanya mengumpulkan kewajiban saja. Ayat berikutnya adalah contoh bagaimana malas-malasan dalam berinfak. Ketika buka dompet untuk sedekah, kira-kira kalau orang malas-malasan ngeluarin sedekah, dicari yang warna apa? Warna abu-abu kali ya, yang nolnya cuma 4. Tapi kalau dia ikhlas penuh cinta, ya, dia pun akan maksimal. Dicari lembaran yang paling bagus warnanya, ya, dan paling gede nolnya. Seperti itu bagian, ya, pembuktian bahwa dia memuliakan syiar yang namanya sedekah. Nah, hadirin, pengaruh dari memuliakan syiar-syiar Allah itu apa saja? Ya, pertama, kalau kita sudah ikhlas, penuh cinta dan melakukannya dengan maksimal, maka ibadah kita akan diterima. Jadi jangan sampai ibadah kita yang beraneka ragam dan banyak itu tidak diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi potensi tidak diterimanya ibadah itu amat mungkin, sehingga wajar Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Allah, terimalah segala ibadah yang kami lakukan, sungguh Kau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, jangan begitu yakin Pak, sholat kita bakalan diterima, sementara kita tidak ada cinta, sementara kita tidak ikhlas, sementara kita asal-asalan. Kalau kita ingin dijamin ibadah kita diterima Subhanahu wa Ta'ala, pastikan 3 hal itu kita lakukan. Yang kedua, apa? Allah akan berikan pahala berlipat ganda tentunya. Kemudian apa? Hati kita menjadi tenang. Kemudian apalagi mendapatkan ridho Allah. Terus apalagi menghapuskan dosa. Dan yang keenam adalah mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang ibadah, yang memuliakan syiar-syiar Allah dengan hati yang penuh ikhlas, hati yang penuh cinta, dan dilakukannya dengan maksimal, tidak akan dibiarkan kesusahan hidupnya. Akan ada banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat gak Pak dengan kisah 3 orang yang melakukan perjalanan, tiba-tiba mereka mengalami hujan lebat. Mereka pun cari tempat berteduh, dapat tempat berteduh sebuah gua. Hujan gak henti-henti, bahkan semakin lebat. Tiba-tiba waktu di atas gua itu menggelitik lalu menutup mulut gua itu. Kegelapan mereka semua. Salah satu di antara mereka bilang, kita tidak akan selamat dari kegelapan ini kecuali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan kita yang kita anggap ikhlas. Mulailah yang satu berdoa, ya Allah, dulu aku punya orang tua, di mana setiap sore aku selalu memerah hewan peliharaanku, susunya untuk memberikan kepada ibu. Hingga satu sore aku kemalaman, buru-buru aku memerah susu untuk memberikan kepada kedua orang tuaku sebagaimana biasanya.
Tiba-tiba aku dapati kedua orang tuaku sudah tertidur lelap. Aku pun tidak ingin mengganggu dan membangunkan mereka, hanya untuk sekedar meminum susu perahanku ini. Sementara anak-anakku mereka meminta susu itu diberikan kepada mereka. Aku ajarkan kepada anakku, nah, jangan kau minum susu ini sebelum kakek nenek kalian yang meminumnya. Dan ini ada pendidikan ya Pak. Ya, jadi jangan sampai mentang-mentang kita sudah punya keluarga lalu kita tidak peduli dengan orang tua kita. Ya, seringkali kita mengatasnamakan anak-anak kita ya untuk menutupi kekurangan dan permintaan orang tua kita. Di saat orang tua kita lagi butuh apa-apa, telepon kepada kita, ya mak, baru juga buat bayaran si nomor 1, baru juga keluar ajaran baru. Ya, ketika kita mampu mengalahkan kebutuhan anak-anak kita demi kebutuhan orang tua kita, dan disitulah ada nilai pertolongan Allah. Ya Allah, kalau ini aku lakukan benar-benar karena-Mu, tolong selamatkan kami. Dan apa yang terjadi hadirin, mereka orang-orang biasa ya bukan dari kalangan wali-wali, bukan dari kalangan para nabi apalagi. Apa yang terjadi, waktu besar itu menggeser sehingga datang masuk cahaya ke dalam Tuhan. Tapi gesernya belum kuat untuk mereka mengeluarkan tubuhnya. Ditambah lagi itu orang yang kedua, ya Allah, dulu aku pernah naksir dengan anak dari pamanku. Hingga datang kesempatan dia ingin meminjam uang kepadaku 120 dinar, sebuah uang yang bukan kecil. Lalu aku syaratkan kepadanya, aku bisa saja meminjamkan uang yang kau inginkan dengan syarat kau mau berkencan denganku. Wanita yang kucinta itu terlihat beratnya memenuhi permintaan sampai ketika dia rela untuk berkencani. Dan saat aku ingin melakukan layaknya sepasang suami istri, tiba-tiba gadis yang aku cinta itu berkata, takutlah engkau kepada Allah dari memecahkan cincin yang belum menjadi hakmu. Aku tiba-tiba bergemetar, aku takut kepadamu ya Allah, hingga aku tinggalkan gadis yang aku sayangi dan uang 120 dinar itu. Ya Allah, kalau ini aku lakukan benar-benar karena-Mu, tolong selamatkan aku. Apa yang terjadi Pak? Waktu itu bergeser agak besaran lagi, tapi belum muat untuk tubuh mereka keluar. Dibantu lagi dengan doa orang yang ketiga, ya Allah, Engkau tahu aku adalah seorang pengusaha yang tidak pernah lupa untuk membayar gaji para karyawanku di waktunya yang tepat, ya di waktunya, di awal waktunya. Ya, hingga datang satu karyawanku yang tidak mengambil gajinya pun aku ikut investasikan dalam usahaku. Sehingga lama dia tidak mengambil gaji itu, tiba-tiba datang dalam waktu yang tidak terduga dan meminta gajinya. Lalu berkatakan, gajimu adalah seperti yang kau lihat di depan rumah itu. Ada beberapa ekor unta, ada beberapa ekor kambing, ada beberapa hewan-hewan yang lainnya. Ambil semuanya itu. Itu semua adalah bagian dari gajimu yang aku putar beserta keuntungan. Ya Allah, kalau ini aku lakukan benar-benar karena-Mu, tolong selamatkan kami. Waktu itu pun bergeser cukup jauh sehingga 3 orang hebat ini pun selamat mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, itu kuncinya, rahasianya adalah ya karena mereka ikhlas, karena mereka cinta, dan mereka sangat maksimal melakukan syiar-syiar Allah. Contoh konkret memuliakan syiar-syiar Allah kita bisa lihat dalam kisah Fatimah. Fatimah ini siapa? Putri Nabi kita Muhammad SAW yang pernah ditemukan oleh ayahnya sedang musafir dan bersin uang logam dirham. Udah pernah lihat uang logam dirham belum Pak? Belum pernah ya? Sama, saya juga belum pernah. Itu Fatimah lagi gosok-gosok disemprotin minyak wangi. Kata ayahnya, ya Fatimah, apa yang sedang kau kerjakan? Ya Rasulullah, uang dirham ini ingin aku sedekahkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu sebelum uang dirham ini jatuh ke tangan orang-orang miskin, dia jatuh terlebih dahulu di tangannya Allah. Itulah bentuk keikhlasan, kecintaan, dan melakukannya dengan maksimal. Maka kalau kita sedekah Pak, jangan yang nyari duit yang udah jelek, yang udah lecek, udah itu nilainya paling rendah lagi. Ya, contohlah seperti Fatimah Zahra. Ya, dibersihin, dikasih minyak wangi, dia diikhlaskan, ikhlas, penuh cinta dan maksimal. Contoh lainnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala untuk meninggikan dinding Ka'bah itu. Ya, kata Syekh Muhammad Al-Sarawi, kalau memang Nabi Ibrahim hanya sekedarnya saja meninggikan dinding Ka'bah, dia hanya sebatas menjangkau tangannya saja untuk tinggi. Ya, paling kalau Nabi Ibrahim tingginya katakan 2 meter, ditambah 1,5 meter tangannya 2,5 meter. Tetapi beliau tidak mencukupi dengan tinggi semacam itu. Beliau ambil batu yang besar menjadi pijakan beliau. Beliau naik di situ lalu ditinggiin lagi sampai ya tingginya 3 meter lebih. Kenapa Nabi Ibrahim mau repot-repot dan bersusah payah mendirikan Ka'bah melebihi jangkauan tangannya? Lagi-lagi Nabi Ibrahim memuliakan perintah Allah. Dia lakukannya dengan ikhlas, dia lakukannya dengan penuh cinta, sehingga beliau tidak ingin ala kadarnya. Beliau tidak ingin melakukan apa yang diperintahkan Allah sekedarnya saja. Beliau ingin yang lebih baik. Nah, terakhir kisah Habil yang memuliakan syiar sembah kurban. Masih ingat gak kisahnya? Ini kan perintah sembah kurban sebenarnya untuk merelai konflik perebutan wanita ya antara Qabil dengan Habil, wanita cantik ya. Akhirnya Allah pun memerintahkan mereka untuk melakukan sembah kurban. Ya, ternyata Habil memberikan kurban seekor kambing yang terbaik, yang badannya gemuk, yang kulitnya juga luar biasa, bertambut, yang terbaik. Sementara Qabil memberikan hasil pertaniannya yang pada rusak, yang pada busuk. Ya, Habil melakukan sembah pengorbanan dengan hati yang penuh keikhlasan, dengan hati yang penuh cinta, dan juga maksimal melakukannya. Berbeda dengan Habil. Sehingga apa kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud dengan orang bertakwa itu? Adalah orang-orang yang senantiasa memuliakan syiar-syiar Allah, yang melakukannya dengan ikhlas, yang melakukannya dengan penuh cinta, dan melakukannya dengan maksimal dan total. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan tanya jawab. Kalau nggak ada, kita tutup dengan pulang bareng-bareng. Silakan. Baik, alhamdulillah kita telah menyimak kajian hari ini tentang memuliakan syiar-syiar Allah. Untuk itu, pada para jemaah Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Ya, silakan. Sebutin namanya. Silakan. Mau pakai mic? Oh iya. Biar kedengaran semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Pak Subukti. Pak Subukti. Bagian umum. Oh, baik. Nah, dari kisah yang 3 orang di dalam gua itu, yang pertama itu ketika dia mengolah susu untuk kebutuhan orang tuanya, sedangkan keluarganya membutuhkan, jadi di antara dua itu sama-sama membutuhkan. Betul. Dari kisah tersebut, bisakah kita mengambil dari bahwa dari keduanya mana yang didahulukan? Ya, orang tua atau anak dan istri? Terima kasih. Bagus sekali. Ya. Jadi kewajiban kita sebagai seorang pria atau seorang suami, ya, harus memenuhi nafkah yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, di antaranya adalah orang tua kita, kemudian istri, dan juga anak-anak kita. Nah, bagaimana kalau ada sesuatu yang terkesan kontra, gitu ya? Harus ada yang kita prioritaskan salah satunya. Ya, maka kalau menurut pertimbangan saya, kalau memang kita bisa membelakangi kebutuhan istri dan anak kita, dan kebutuhan orang tua ini lebih urgent, ya maka kita dahulukan kebutuhan yang lebih urgent orang tua kita. Kenapa Pak? Karena keberadaan kita, sehingga kita dapat istri dan anak, itu gara-gara keberadaan orang tua kita. Ya, jangan sampai kita lupa ya untuk memprioritaskan kebutuhan mereka. Ya, maka kan Rasulullah bilang, la yaskurullah man lam yaskurin nas. Tidak ada yang bersyukur kepada orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Manusia yang paling berhak mendapatkan terima kasih dari kita setelah Rasulullah adalah orang
orang tua kita. Maka kita ajarkan ke anak kita. Ya, kita didik juga istri kita. Kalau kita berani berkorban, ya, melepas kebutuhan kita demi memenuhi kebutuhan kedua orang tua kita, termasuk mertua kita, insya Allah akan ada banyak jalan pertolongan, akan ada banyak jalan kemudahan ya dalam rumah tangga kita. Apalagi kalau sampai bohong-bohong, padahal duit ada, tapi bilangnya mau dipakai sama istri gitu. Jangan, jujur saja kalau memang orang tua sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita, gitu Pak ya. Jadi kita lihat mana yang urgent, gitu ya. Dan kalau lihat dari prioritasnya, orang tua jauh lebih kita kedepankan untuk kita memenuhi kebutuhan. Gitu. Baik, ada yang lain? Ada yang lain yang mau bertanya? Insyaallah ya. Ya, silakan. Jazakallah atas materi. Terima kasih. Pak, siapa? Pak Imam. Namanya Firdaus. Pak Firdaus. Jannatul Firdaus. Dan itu kalau tadi yang poin dari kisah yang 3 tadi, itu kan mungkin kita bisa mencatat misalnya amal yang diterima itu ya seikhlas mungkin ya. Kemudian amalnya itu yang terbaik, yang kita lakukan yang terbaik, istilahnya tidak sekedar memenuhi kewajiban tapi harus lebih dari nilai. Nah itu apakah itu pas dengan definisi ahsanul amal? Apakah pas dengan itu ya? Terus apakah juga mungkin sesuai juga dengan misalnya konteks suasana kondisi pasar Madinah waktu itu yang dikuasai Yahudi, kemudian ada syarat dari Nabi untuk Sayyidina Umar waktu itu saya bahwa ya kamu nimbangnya sedikitkan supaya nanti ada keinginan dari pembeli itu beri sana aja karena dilebihkan, jadi melebihi dari yang semestinya. Nah, sehingga waktu itu kan pedagang muslim jadi ramai gara-gara itu ya. Apa yang dilakukan itu ya? Oke. Nah itu maksud saya gitu. Mungkin apakah bisa kita implementasikan ke teman-teman ini di pekerjaan misalnya. Jadi mengerjakan yang lebih dari yang Lebih dari sekedarnya. betul. Nah, kan selama ini mungkin kami ya lebih memahaminya bahwa yang dikerjakan selama ini istilahnya di kasarnya itu dibayar kurang. Nah sekarang alhamdulillah ada angin segar. Namun ya itu apakah kita mestinya seperti itu dan ya betul. Ya, baik, bagus sekali. Jadi ya bisa kita analogikan dengan istilah ahsan amalan, ya. Jadi amalan yang terbaik adalah amalan yang harus ikhlas, amalan yang dilakukan dengan penuh cinta, amalan yang dilakukannya dengan maksimal. Tambah satu lagi, amalan yang memang tidak bertolak belakang dengan tuntunan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu juga ahsan amalan. Ada lagi ahsan amalan dengan pertimbangan efek dan manfaatnya. Jadi sebisa mungkin ketika kita ingin melakukan suatu pekerjaan, kita cari pekerjaan yang memang sedang dibutuhkan dalam satu masyarakat umpamanya. Bahkan sering kan Nabi mengatakan sedekah yang terbaik adalah sedekah membuat sumur atau mata air. Karena dalam dunia konteks Arab itu air itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya buat kehidupan.
buat kehidupan mereka. Nah, pertimbangan asal amalan atau juga pertimbangan totalitas ya dan juga maksimal ini juga bisa menjadi pertimbangan. Jadi jangan hanya asal-asalan gitu ya. Kalau bisa kasih yang terbaik, bangun masjid yang terbaik, ya memberikan sedekah yang memang benar-benar bermanfaat. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya memaksimalkan dalam setiap usahanya adalah bukti bahwa mereka tidak asal-asalan. Ya, salah satu contohnya dalam kasus pelunasan uang, ya, pelunasan utang. Ya, kata Rasulullah kan sebaik-baik orang yang melunasi utang adalah orang yang memberikan kelebihan tanpa disyaratkan. Jadi seringkali Rasulullah itu kalau mau sanggup, ya dilebihin jadi 1,5, dilebihin jadi 1. Tapi harus kayak gitu. Nah, begitu juga dalam menimbang, ya jangan sampai dikurangi. Ya pas-pasan aja itu akan bermasalah. Rasulullah meminta agar sedikit dilebihkan. Nah, itu bagian dari asal amalan dan juga bagian dari mengagungkan syiar-syiar Allah. Kalau bisa jangan dikurangi. Pas aja itu bermasalah ya. Nah, kalau bisa dilebihkan. Ya, maka banyak kita lihat ada orang-orang kayak di zaman Nabi itu, kayak Abdullah bin Abbas seringkali kalau sholat mengenakan pakaian yang branded, Pak, yang harganya kadang-kadang nggak bisa dinalar sama orang-orang susah gitu ya. Itu dalam rangka itu sebenarnya ya dalam rangka syukur terhadap nikmat dan menunjukkan penghormatannya dan kemuliaannya kepada siapa dia akan berhadapan dengan Allah. Maka jangan asal-asalan ketika kita masuk masjid. Al-Quran kan mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, berusaha untuk pakaian yang terbaik, ya pakaian yang wangi. Karena kita ingin memuliakan masjid, memuliakan syiar-syiar. Termasuk juga dalam dunia pekerjaan. Ini bisa kita terapkan, Pak, dengan keikhlasan, dengan penuh cinta dan juga maksimal. Kenapa dalam pekerjaan kita suka asal-asalan? Itu tadi kita tidak ada keikhlasannya dalam bekerja, ya tidak ada kecintaannya dalam melakukan pekerjaan tersebut, sehingga pekerjaan itu menjadi beban berat buat kita. Memang ada aja godaannya, ya kayak bayarannya kurang lah, ya. Tapi jangan sampai kita tergoda, ya mencari pembenaran terhadap kemaksimalan dan totalitas dalam pekerjaan kita, lalu kita mencari income yang bukan menjadi hak kita ya, atau yang korupsi agar minta gratifikasi dan lain sebagainya. Nauzubillah summa ikhlas saja kepada Allah, maka lihatlah keajaiban-keajaiban Allah. Kayak tadi ya, keajaiban-keajaiban Allah bisa kita temukan. Kalau kita mengharapkan pamrih dari manusia, hanya sebatas itu yang Allah berikan. Tetapi kalau kita pamrihnya karena Allah bisa lebih dari itu. Kalau guru saya nasihatnya ini, please kalau kau mengajar hanya mengharapkan segelas susu, hanya itu yang akan kau dapatkan. Tapi kalau kau mengajarnya karena Allah, bukan saja segelas susu yang Allah berikan, tapi pabrik susu yang Allah berikan kepada. Dan saya yakin banget Pak dengan kayak begini. Saya pernah ceramah 1 jam dikasih 20.000 atau 2.000-an. Saya pikirnya salah amplop atau gimana gitu ya. Dan Masya Allah keajaiban itu sudah saya rasakan ya. Sampai ketika saya terjun meninggalkan dunia kerja saya karena mengikuti petunjuk dari sang kiai, 7 tahun saya bekerja bersama Allah. Allah karuniakan saya rumah tempat tinggal. 13 tahun saya bekerja menjadi seorang karyawan, hanya punya motor second aja Pak. Tapi 7 tahun bekerja sama Allah, Allah kasih kendaraan, Allah juga kasih rumah seharga 650 juta. Luar biasa. Ya, bukan berarti saya udah ikhlas gitu, bukan Pak ya. Tapi sedikit yang kita lakukan karena Allah, Masya Allah, gantinya Allah itu luar biasa, berlipat ganda. Jadi jangan pernah kita kecewa dengan hasil dari kerja keras kita dan maksimal kita dan totalitas kita. Nanti Allah yang memantaskan seberapa yang Allah kasih akibat dari totalitas dan maksimal kita. Ya, boleh jadi
sekarang ya karena pantasnya kita baru segitu, karena memang kemaksimalan dan totalitas kita baru segitu. Ya Allah yang pantas menilai kelayakan dan kepantasan kita mendapatkan kelipat gandaan pahala tersebut. Cukup ya, semoga bermanfaat. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi inspirasi semua. Dan untuk file kajiannya bisa jemaah lihat di grup jemaah Al-Ikhlas. Dan untuk Senin depan, khususnya tanggal 25 Agustus, insya Allah bersama Ustaz Muhammad Syahid Melsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya bisa dipaham. Mungkin juga bisa dipindah ke satu bulan dan baru kali ini habis Agustus libur.